tahun 1945 dan membentuk peta pada 1943 sebagai tentara sukarela pribumi untuk bantu perang melawan sekutu. Tujuannya biar orang Indonesia yang jaga pertahanan lokal, tapi sebenarnya Jepang juga butuh tenaga. Di Blitar, Jawa Timur, Daidan Peta dipimpin oleh Skodaco Supriyadi. Pasukan Peta dilatih militer, tapi diperlakukan kasar, dipaksa kerja rodi, dan diperalat Jepang. Ditambah lagi rakyat Blitar udah menderita karena romusa, laparan, dan eksploitasi ekonomi Jepang. Jadi ada dua kondisi, ada senjata ditambah dengan pelatihan militer di tangan pribumi, dan ada kebencian yang sudah memuncak ke Jepang. Sebab akibat perlawanan Peta di Blitar. Sebabnya kerja rodi atau rauskin, prajurit Peta dan rakyat dipaksa kerja paksa buat Jepang tanpa upah. Kelaparan, banyak yang mati. Perlakuan kejam Jepang, penyiksaan, pemukulan dan penghinaan ke prajurit Peta oleh Kepental. Rasa nasionalisme, banyak anggota Peta mulai sadar mereka dilatih militer justru buat lawan Jepang, bukan bantu Jepang. Kabar kemerdekaan, ada rumor Jepang bakal kalah perang, jadi semangat buat merdeka makin kuat. Perjuangan penyebal, peristiwa ini jadi bukti rakyat berani melawan Jepang, memicu semangat kemerdekaan di daerah lain. Supriyadi jadi pahlawan karena keberaniannya. Supriyadi diangkat jadi pahlawan nasional. Akibat gagal pasukan Jepang cepat melupas rencana Supriyadi bocor. Banyak prajurit tertangkap. Hukuman berat, 78 prajurit ditangkap. 6 orang dihukum mati di Ancol. 6 orang penjara seumur hidup. Sisanya di penjara. Semangat perjuangan Tokoh-tokoh perlawanan Blitar. 1. Supriyadi, Swedanco atau komandan peleton yang menjadi pemimpin utama pemberontakan. 2. Muryadi, Swedanco yang memimpin pasukan pemberontak dan dijatuhi hukuman mati. 3. Ismail atau Ismail, Swedanco yang terlibat aktif dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Jepang. Sunanto dan Sudarmo, anggota Peta yang dihukum mati. 4. Sunarjo, Dasrip, dan Imam Badri, Swedanco atau Budanco yang membantu memimpin tim pengampungan. Periodisasi atau waktu perlawanan Peta atau pembelah tanah air di Blitar merupakan salah satu pemberontakan terbesar terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Waktu utama perlawanan pemberontakan meletus pada 14 Februari 1945 dini hari. Tokoh pemimpin dipimpin oleh Sundanjo Supriyadi. Perencanaan aksi ini direncanakan sejak September 1944 oleh Supriyadi, didorong oleh penderitaan rakyat akibat romusa atau kekejaman Kempeitai atau polisi militer Jepang. Konteks waktu pemberontakan terjadi di masa akhir pendudukan Jepang, hanya sekitar 6 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perlawanan ini berhasil dipadamkan oleh Jepang karena rencana yang bocor, namun menjadi simbol keberanian pasukan Indonesia. Kesimpulan dari Doni. 1. Kerja rodi atau rusakin. Prajurit Peta dan rakyat dipaksa kerja buat Jepang tanpa upah. Kelaparan, banyak yang mati. 2. Perlakuan kejam Jepang. Penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan ke prajurit Peta oleh Kempetai. 3. Rasa nasionalisme. Banyak anggota Peta mulai sadar mereka dilatih militer justru buat lawan Jepang, bukan bantu Jepang. Ketiga, kabar kemerdekaan. Ada rumor Jepang bakal kalah perang, jadi semangat buat merdeka makin kuat. Kesimpulan dari Boy adalah gagal pasukan Jepang cepat menumpas rencana Supriyadi bocor. Banyak prajurit tertangkap. Hukuman berat, 78 prajurit ditangkap, 6 orang dihukum mati. Di Ancol, 6 orang penjara seumur hidup, sisanya di penjara. Semangat perjuangan menyebar. Peristiwa ini jadi bukti rakyat berani melawan Jepang,
memicu semangat kemerdekaan di daerah lain. Supriyadi jadi pahlawan. Karena keberaniannya, Supriyadi diangkat jadi pahlawan nasional. Sekian, terima kasih. Perlawanan Peta Blitar adalah pemberontakan prajurit Peta di bawah pimpinan Supriyadi melawan Jepang pada 14 Februari 1945. Hal itu dipicu oleh kekejaman dan kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Meskipun gagal dan banyak yang dihukum mati, peristiwa ini membuktikan keberanian rakyat Indonesia melawan penjajah dan menjadi pemicu semangat perjuangan kemerdekaan di seluruh negeri. Kesimpulannya, perlawanan Blitar menunjukkan semangat nasionalisme dan keberanian rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Walaupun pemberontakan ini akhirnya gagal, peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia ingin merdeka dan tidak ingin